Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicarakan mengenai bangsa Austronesia yang kemudian berlayar ke Madagaskar. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa etnis Banjar itu dari Pulau Kalimantan mempunyai kaitan dengan nenek moyang atau menjadi nenek moyang bagi penduduk Madagaskar di Afrika Timur. Jadi tampaknya manusia atau etnis Banjar ini telah berlayar melintasi Samudra Hindia pada sekitar 1200 tahun yang lalu. Nah, diaspora ini menjadi salah satu etnis dari Indonesia, menjadi nenek moyang di sebuah pulau di pantai timur Afrika. Nah, hal itu dilihat dari alat musik yang tertinggal di sana ya. Jadi ada tinggalan budaya. Salah satunya adalah alat musik xylophone atau dalam gamelan itu adalah gambang. Kemudian adanya perahu cadik atau kapal-kapal kunlun menurut berita Cina. Kemudian ada teknik budidaya padi ya, kemudian ubi jalar, talas, kemudian kacang hijau, kemudian pisang Raja Bandung, kemudian aneka perkakas logam, dan yang sangat tampak adalah tenun. Nah, di sini kita melihat ada ciri-ciri yang mirip antara budaya Madagaskar dengan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita perhatikan kemiripannya memang lebih mengarah kepada Austronesia ya. Jadi bangsa atau etnis Austronesia ini berpindah ke Afrika Timur. Nah, dilihat dari bercocok padi misalnya, maka etnis Banjar ini membawa cara bercocok padi dengan membajak sawah. Nah, alatnya sama dengan di Jawa, yaitu wuluku atau bajak sawah yang ditarik oleh sapi yang sampai hari ini masih ditemukan di Madagaskar. Nah, selain itu padi dan kacang hijau jelas itu merupakan tanaman dari Nusantara ya. Jadi itu kira-kira kedua tanaman ini yang nanti didukung oleh talas ya, misalnya ubi jalar itu dibawa sekitar 1200 tahun yang lalu ya kepada Madagaskar. Jadi kalau dihitung ya sekitar zaman kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Nah, Herawati Sudoyo Supolo, seorang ahli genetika dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ya, yang melakukan riset di Madagaskar, menyatakan bahwa tenun Madagaskar mirip dengan tenun yang ditemukan di
Indonesia Timur. Jadi ada kekerabatan terutama dalam bidang tenun gitu ya. Jadi tenun-tenun Indonesia Timur itu sangat khas. Nah, berdasarkan kesamaan bahasa, pada awalnya Dayak Maanyan diduga sebagai nenek moyang orang Madagaskar. Ya, jadi dapat dipastikan bahwa 90% bahasa Madagaskar itu berakar dari bahasa Dayak Maanyan yang tinggal di sepanjang Sungai Barito bagian tenggara dari Kalimantan Selatan. Nah, riset genetika yang dilakukan oleh peneliti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yaitu Pradipta Djati Kusuma, menemukan bahwa genetika Dayak Maanyan ini memang berbeda dengan Madagaskar. Nah, jadi studi tersebut dimuat pada jurnal Nature Scientific Reports edisi 18 Mei 2016. Nah, di situ struktur genetika populasi Dayak Maanyan memiliki latar belakang genetik yang unik dan homogen serta berbeda dengan genetika populasi di daerah lain di Kalimantan, Indonesia. Orang Madagaskar berlatar belakang genetika Asia yang memiliki variasi yang lebih beragam, ya karena di situ ada jejak Sulawesi Selatan, bahkan Nusa Tenggara. Nah, penelitian lanjutan Pradipta Djati Kusuma bersama Nicolas Brucato dari Universitas Toulouse, Prancis, yang didukung oleh para peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, mencocokkan genetika Madagaskar dengan data genetika orang Indonesia. Nah, jurnal BMC Genomic 2015, Pradipta Djati dan kawan-kawan menyebut ada kedekatan pola genetika populasi orang Bajo ya, sebagai manusia nomad ya, di lautan, si nomad ya, dengan populasi Madagaskar. Nah, studi tersebut menggunakan marka DNA yaitu mitokondria dan kromosom Y. Nah, untuk memastikan kelompok populasi yang menjadi nenek moyang genetika orang-orang Madagaskar, Pradipta Djati melakukan riset lanjutan. Nah, hasil yang diperoleh adalah kecocokan genetika Madagaskar dengan orang Banjar. Nah, konfirmasi genetika tersebut merupakan temuan yang baru tentang asal-usul Austronesia, genetika Austronesia di Madagaskar. Sebagian orang Madagaskar justru percaya bahwa nenek moyang Austronesia itu berasal dari wilayah mereka. Jadi bukan berasal dari Asia atau lagi Asia Tenggara atau Asia Timur. Mereka menyebut tanah mereka sebagai tanah tua yang menjadi asal dari semuanya. Nah, kemudian dari publikasi penelitian terbaru pada jurnal Molecular Biology and Evolution ya, edisi 5 Juli 2016, menurut Herawati telah
mengukuhkan betapa pentingnya riset genetik untuk memetakan asal-usul dan migrasi manusia. Jadi ilmu DNA di kemudian hari akan sangat penting ya untuk penelitian tentang migrasi ya, atau bahkan dalam penelitian sejarah yang berkaitan dengan sistem kekerabatan, sehingga asal-usul manusia dan migrasinya itu akan bisa dilihat ya, akan dilihat dengan lebih cepat dan lebih mudah daripada kalau hanya melihat kebudayaan yang kemungkinan besar merupakan kebudayaan nenek moyang, tapi bisa juga merupakan kebudayaan yang dipinjam atau istilahnya ditiru oleh etnis tertentu. Nah, kemudian Compton Creek menemukan struktur DNA yaitu asam deoksiribonukleat pada tahun 1953. Teori Crick ini menyatakan bahwa tubuh manusia itu meliputi miliaran sel yang di dalamnya terdapat nukleus. Di dalam nukleus ada kromosom, yaitu kumpulan gen serupa benang. Nah, kemudian gen disusun molekul DNA yang merupakan kombinasi basa ya, timin yaitu T, adenin A, guanin G, dan sitosin S. Jadi merekalah yang menjadi penentu dari warna kulit, rambut, dan kecenderungan untuk menderita diabetes, bakat gemuk atau kurus, bahkan juga perilaku. Nah, dari kombinasi basa dan perubahannya dapat diketahui pengembaraan DNA manusia dan dapat dilacak jauh ke belakang. Nah, penelitian genetika di Indonesia menunjukkan bahwa sudah ditempuh sejak 20 tahun yang lalu oleh lembaga biologi molekuler Ekman dengan mengambil sampel darah dari 70 etnis sehingga dapat dipetakan genetika dan migrasinya. Nah, di sini terdapat percampuran antara orang Dayak Makanyam dengan orang Melayu telah melahirkan orang Banjar pada tahun 1500 tahun yang lalu. Jadi pada 1500 tahun yang lalu telah terjadi percampuran antara Dayak Makanyam dengan orang Banjar. Percampuran itu terjadi pada abad ke-5 sebagai akibat pelayaran dan perdagangan Nusantara yang semakin intensif pada abad ke-7, yaitu pada zaman Sriwijaya. Menurut Pradipta Jati, orang Melayu yang menjadi nenek moyang orang Banjar memiliki kemiripan genetika dengan populasi di Semenanjung, Malaysia sekarang. Nah, komposisi orang Banjar itu meliputi 76 sampai 77% Melayu dan 23 atau sampai 24% ini Dayak Makanyam.
Nah, etnis Banjar inilah yang berlayar ke Madagaskar pada 1000 sampai 1200 tahun yang lalu. Di Madagaskar, etnis Banjar kemudian kawin dengan etnis Bantu dari Afrika Selatan. Nah, percampuran genetika antara Banjar dan Bantu di Madagaskar terekam pertama kali sekitar tahun 670 yang lalu. Jadi sekitar 670 tahun yang lalu, yang kemudian membentuk populasi dengan komposisi genetika etnis Banjar 36 sampai 37% dan sisanya etnis Bantu. Nah, kalau dilihat dari bahasa di sana atau bahasa Madagaskar itu terdapat kosakata bahasa Melayu, ya misalnya kata rantau, rantau dilafalkan ranto. Kemudian kata gigi menjadi hihi. Kemudian kata pipi menjadi vivi. Jadi di situ terjadi perubahan kata itu ya. Jadi kosakatanya berubah, tetapi masih tampak jelas ciri-ciri dari bahasa Melayunya. Nah, sementara dalam bahasa Madagaskar juga ditemukan kosakata dari bahasa Jawa. Jadi rupanya sebelum etnis Banjar itu berlayar melintasi samudera, ya, Samudra India, kemungkinan etnis Banjar ini sudah melakukan pembauran dengan manusia Jawa dan juga Bugis. Jadi bahasa Jawa yang ditemukan pada masyarakat Madagaskar, misalnya ada kata rama atau ayah, kemudian tetap ditulis dengan atau dibaca rama. Kemudian alas, itu hutan, dilafalkan ala. Raden dilafalkan menjadi rahadian. Kemudian tumut atau ikut menjadi tumutra. Nah, jadi di sini ada kesan yang mendalam dari orang Banjar, etnis Banjar. Jadi etnis Banjar kelihatannya sebelum melakukan migrasi ke Madagaskar, tampaknya dia telah melakukan pembauran dengan orang Jawa, sehingga bahasa Jawa, ya di sini ada satu istilah misalnya bahasa Jawa kuna ya, rahadian, yang kemudian dibaca Raden. Ternyata kata ini terbawa sampai ke Madagaskar. Jadi sebenarnya bukan dari kata Raden menjadi rahadian, tapi kata rahadian itu memang merupakan kosakata bahasa Jawa kuna. Ya, jadi kemungkinan besar orang Jawa kuna telah melakukan pembauran dengan orang atau etnis Banjar itu. Nah, kemudian dari kosakata Bugis ya, misalnya di sana ada kosakata Bugis, yaitu kata huta yang artinya mengunyah, ini dilafalkan menjadi otak. Kemudian kata leha yang berarti pergi, itu dilafalkan loka. Kemudian kata matua yang artinya tetua atau sesepuh atau pini sepuh menjadi matoa. Dan uti, yaitu pisang, dilafalkan unsi. Jadi di sini ada kekayaan kosakata dari bahasa Nusantara yang rupanya memang telah dibawa oleh etnis Banjar. Jadi kalau dilihat dari DNA-nya, dari darahnya, etnis Banjar itu jelas merupakan
keturunan orang Melayu dan Dayak Maanyan tadi ya. Jadi Melayunya memang lebih dominan daripada Dayaknya. Nah kemudian mereka disebut etnis Banjar. Jadi Dayak Maanyan ditambah dengan orang Melayu, di mana Melayunya itu lebih dominan, dan kemudian menjadi etnis Banjar. Nah etnis Banjar ini nanti mengarungi Samudra Hindia sampai ke Madagaskar. Nah, riset genetika membuktikan bahwa pada dasarnya tidak ada gen yang murni pada manusia di dunia, termasuk Indonesia, yang merupakan campuran genetika dan semuanya pada dasarnya berasal dari Afrika. Nah, Murray Cox, ahli genetika dari Selandia Baru yang memfokuskan kepada DNA mitokondria, menyatakan bahwa kolonisasi awal di Madagaskar ini dilakukan kurang lebih 28 individu perempuan Indonesia. Kolonisasi tersebut bisa jadi tidak disengaja karena kapal hanyut. Namun periode migrasi ini bertepatan dengan masa Sriwijaya, sehingga ada keterkaitan dengan aktivitas perdagangan. Jadi ini suatu berita yang mengejutkan karena ada 28 orang individu orang Indonesia, semuanya perempuan. Mereka naik kapal berlayar mengarungi Samudra Hindia. Nah, tentu saja banyak para peneliti yang menganggap bahwa ini hanyalah kebetulan, karena dianggap kapal yang mereka tumpangi ini mengalami hanyut atau katakanlah terdorong oleh angin, nah sehingga kemudian sampai ke Madagaskar. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa orang Indonesia telah mempunyai keahlian dalam bidang pelayaran, apalagi pada masa Sriwijaya, Indonesia termasuk bangsa yang melakukan pelayaran dan perdagangan ke berbagai tempat ya, bisa ke Afrika, bisa ke Cina, ke India, dan saya kira juga ke Pasifik. Nah, tentu saja sejarawan A.B. Lapian mengatakan bahwa Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mempunyai kemampuan berlayar yang sangat baik, terutama untuk mengarungi samudera. Jadi mereka sebenarnya bukan hal yang asing ya, sebagai orang yang hidup di budaya maritim, yang namanya berlayar dan berdagang itu merupakan suatu hal yang sangat biasa. Jadi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa 28 individu wanita semua, perempuan semua yang terdampar katakanlah ya di Madagaskar, itu bukan suatu kebetulan. Jadi kemungkinan besar mereka memang melakukan pelayaran yang disengaja ya, bukan karena tidak sengaja, karena mereka mempunyai keahlian dalam bidang pelayaran. Nah, selain itu memang terdapat kekayaan jenis angkutan laut. Jadi orang Indonesia itu mempunyai berbagai jenis angkutan laut seperti sampan, perahu ya, kapal, arumbe, jukung, gele, dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal yang terbawa. Ya. Nah, kalau diperhatikan bahwa dilihat secara antropologi budaya, penduduk Madagaskar ini ternyata mereka mempunyai
kebiasaan atau tradisi yang mirip dengan orang Minang, yaitu melihat seseorang dari garis ibu, garis perempuan atau matrilineal. Nah, jadi tampaknya 28 individu perempuan Indonesia yang berlayar ke Madagaskar pada zaman Sriwijaya itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan besar dalam berlayar dan juga keberanian serta kemandirian. Oleh karena itu di Madagaskar berlaku sistem matrilineal dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini pertanda bahwa kemungkinan besar ke-28 orang perempuan tadi adalah merupakan orang-orang yang berasal dari suku Minang, ya, atau suku Minang yang telah melalui pembauran. Nah, saya kira ini merupakan suatu hal yang perlu diteliti kembali, diteliti dengan cermat, apakah ke-28 orang perempuan yang bisa berlayar ke Madagaskar adalah orang-orang yang berasal dari etnis Minangkabau yang ada di Indonesia ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.